Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Aulia Nur Fadilah dengan NPM 202151019. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kaidah pencacahan. Nah, sebelumnya di sini saya mau bertanya dulu nih kepada rekan-rekan, bagaimana kabarnya nih rekan-rekan? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, dan tujuan dari mempelajari kaidah pencacahan ini. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kompetensi inti. Nah, yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah dan keilmuan. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis aturan pencacahan atau aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah konstektual. Yang kedua ialah menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, itu dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan. Yang pertama adalah memahami konsep kaidah pencacahan. Yang kedua adalah mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan. Yang ketiga adalah menganalisis aturan pencacahan. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah konkret yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Yang kelima adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Akhir kita akan membahas mengenai tujuan mempelajari materi kaidah pencacahan ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kaidah pencacahan. Yang kedua adalah menentukan hasil kaidah pencacahan. Yang ketiga adalah menganalisis kaidah pencacahan melalui masalah konkret. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dengan aktif, jujur, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu bekerja sama dengan baik. Nah, mungkin itu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, dan tujuan dari mempelajari materi kaidah pencacahan ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai kaidah pencacahan. Pertama yang akan dibahas mengenai materi ini yaitu peta konsep. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu peta konsep materi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, di sini kaidah pencacahan itu ada beberapa aturan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, kemudian ada aturan perkalian, kemudian ada permutasi, dan yang terakhir ada kombinasi.
Nah, kemudian untuk permutasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada permutasi N unsur N, yang kedua ada permutasi dari R unsur ke N unsur, dan yang ketiga ada permutasi berulang, dan yang keempat ada permutasi siklis sirkuler siklis. Materi yang pertama ialah mengenai kaidah pencacahan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu ya, apa pengertian dari kaidah pencacahan ini. Nah, kaidah pencacahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Kaidah pencacahan ini memiliki 4 aturan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, yang ketiga ada permutasi, dan yang keempat ada kombinasi. Pertama ada aturan penjumlahan. Nah, aturan ini dapat digunakan apabila terdapat 2 kejadian atau lebih dan ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk rumusnya yaitu kita menjumlahkan semua unsur yang terdapat pada contoh soal yang telah disajikan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal untuk memahami lebih jelas mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Nisa memiliki 3 sepeda, 2 mobil, 2 sepeda motor. Nah, berapa cara Nisa dapat pergi ke sekolah dengan kendaraannya? Langsung saja kita ke penyelesaian. 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan Nisa untuk pergi ke sekolah dengan kendaraannya ialah 7 cara. Nah, penjelasannya, karena Nisa tidak mungkin menggunakan semua kendaraannya ke sekolah dan Nisa hanya dapat menggunakan salah satu kendaraannya ke sekolah, maka persoalan atau permasalahan ini dapat kita selesaikan menggunakan aturan penjumlahan. Yang kedua ada aturan perkalian. Nah, aturan ini dapat digunakan kebalikan dari aturan penjumlahan. Jika aturan penjumlahan itu hanya dapat melakukan salah satunya saja, jika dengan aturan perkalian ini digunakan apabila terdapat 2 kejadian atau lebih bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk rumusnya itu kita mengalihkan semua unsur yang terdapat dalam permasalahan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal untuk memahami lebih dalam mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Hilmi memiliki 6 buah baju, 5 buah celana panjang, dan 4 buah topi. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Hilmi. Nah, penyelesaiannya yaitu tadi baju yang dimiliki Hilmi ialah 6 buah, celana panjang yang dimiliki Hilmi 5 buah, dan topi yang dimiliki Hilmi adalah 4 buah. Nah, kita kalikan semua unsur yang terdapat pada contoh soal tersebut. 6 dikali 5 dikali 4, maka hasilnya adalah 120 variasi. Nah, jadi pakaian atau variasi yang dapat dipakai Hilmi adalah 120 variasi. Nah, penjelasannya adalah karena Hilmi dapat memakai baju, celana panjang, dan topi itu secara bersamaan, maka dalam contoh soal atau kasus ini dapat kita gunakan aturan perkalian. Yang ketiga ada permutasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan objek-objek atau unsur-unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Nah, permutasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada permutasi N unsur, yang kedua ada permutasi dari R unsur ke N unsur, yang ketiga ada permutasi berulang, yang keempat ada permutasi siklis sirkuler siklis. Bagian yang pertama yaitu permutasi N unsur. Permutasi N unsur ini dinotasikan dengan
P dalam kurung N, N kurung tutup. Atau bisa juga dengan P, N. N-nya itu kecil ya. Atau dengan N kecil, P besar, dan N kecil. Nah, selanjutnya ada rumusnya. Nah, rumus untuk permutasi N unsur ini adalah P dalam kurung N, N kurung tutup sama dengan N faktorial. Selanjutnya ada permutasi berulang. Nah, permutasi ini yang terjadi apabila terdapat unsur yang sama. Nah, untuk rumusnya adalah Pn sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Ketiga, ada permutasi dari R unsur ke N unsur. Nah, susunan dari R unsur itu dalam suatu unsur dalam kurung R kurang lebih dari sama dengan N kurung tutup. Nah, untuk rumusnya adalah P dalam kurung N, R kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R kurung tutup faktorial. Nah, yang terakhir ada permutasi siklis sirkuler siklis. Permutasi yang disusun menurut suatu putaran tertentu. Nah, itu yang dinamakan permutasi siklis sirkuler siklis. Untuk rumusnya adalah PS sama dengan dalam kurung N kurangi 1 kurung tutup. Nah, mungkin itu mengenai permutasi dan pembagian-pembagiannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kombinasi. Nah, kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya, atau AB sama dengan BA. Kombinasi ini memiliki rumus C dalam kurung N, R kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R kurung tutup difaktorialkan dikali R faktorial. Kita telah membahas ya mengenai permutasi dan pembagiannya, dan juga kita telah membahas mengenai kombinasi. Untuk lebih memahami materi tersebut, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu contoh soal dari permutasi dan kombinasi. Nah, di sini ada contoh soal permutasi. Dari 10 calon, yayasan akan dipilih 2 orang untuk menduduki jabatan ketua dan sekretaris. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, nah, penyelesaiannya yaitu kita cari tahu dulu nih N sama R-nya. Nah, diketahui N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 2. Nah, kemudian lanjut ke jawaban. P dalam kurung N, R kurung tutup sama dengan rumusnya tadi N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R kurung tutup difaktorialkan. Nah, kita masukkan unsur-unsur tersebut. P dalam kurung N-nya itu 10 di koma R-nya itu 2 kurung tutup sama dengan N faktorial. N faktorial berarti 10 faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R kurung tutup faktorial. N 10 kurangi R-nya 2, 10 kurangi 2 faktorial. Nah, kita selesaikan. Jadi P dalam kurung 10,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2 adalah 8. Jadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, maka hasilnya P dalam kurung 10,2 kurung tutup. Nah, untuk 10 faktorial itu adalah 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 8 faktorial. Nah, 8 faktorial itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kita kalikan dan bagikan, maka hasilnya adalah 90. Nah, jadi hasilnya adalah 90 cara. Soal yang kedua, 5 orang anak duduk melingkar sambil bermain. Ada berapa susunan berbeda bila anak tersebut bertukar posisi duduk?
Nah, kita lanjut ke pembahasan. Diketahui N-nya itu ada 5. Nah, langsung ke jawaban. PS sama dengan N kurangi 1 faktorial. PS sama dengan N-nya itu 5. Jadi 5 kurangi 1 faktorial. PS sama dengan 5 kurangi 1 adalah 4 faktorial. PS sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi PS sama dengan 24. Nah, jadi cara yang dapat digunakan adalah 24 cara. Tadi kita telah membahas mengenai contoh soal permutasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal kombinasi. Nah, contoh soal kombinasi. Dalam sebuah keranjang terdapat 6 kelereng hitam dan 4 kelereng putih. Jika diambil 5 kelereng dari dalam keranjang tersebut, tentukanlah banyaknya kejadian terambilnya 3 kelereng hitam dan 2 kelereng putih. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Diketahui kelereng hitam dibagi M sama dengan 6 dan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Dan untuk kelereng merah adalah N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Nah, jawab kelereng hitam N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Nah, maka kita pakai rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah C dalam kurung N, R kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R kurung tutup difaktorialkan dikali R faktorial. Nah, kita masukkan unsur-unsur tersebut. C dalam kurung N, R. Jadi C dalam kurung 6,3 kurung tutup sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 difaktorialkan dikali 3 faktorial. Nah, maka hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadi C dalam kurung 6,3 kurung tutup sama dengan 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Nah, untuk 3 itu kita tulis 3 faktorial saja dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Nah, tadi dikalikan 3 faktorial lagi. 3 faktorial kita tulis saja. Nah, maka yang tadi atas, 3 faktorial atas bisa kita coret atau bisa langsung saja kita bagikan karena nilainya sama. Jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial saja. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan dan bagikan nilai yang ada. Jadi C dalam kurung 6,3 kurung tutup hasilnya adalah 20. Nah, itu untuk pengerjaan kelereng hitam. Nah, selanjutnya kita ke pengerjaan kelereng merah. Nah, N-nya itu ada 4 dan R-nya itu ada 2. Maka C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita masukkan lagi unsur-unsur yang terdapat pada contoh soal yang tadi. Jadi, C dalam kurung 4 2 kurung tutup sama dengan 4 faktorial dibagi dalam kurung 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2, 2. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, maka hasilnya adalah C dalam kurung 4,2 kurung tutup 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Kita tulis ulang lagi karena 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 2 kali 1 dikali 2 faktorial. Nah, jadi hasilnya adalah C dalam kurung 4,2 kurung tutup sama dengan 6. Nah, jadi banyaknya cara pemilihan tersebut adalah 20 untuk kelereng hitam dikalikan kelereng merahnya 6. Jadi 20 dikali 6 adalah 120 cara. Nah, tadi kita telah mempelajari mengenai kaidah pencacahan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?